السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azakumullah, atas karunia dan nikmat Allah lah kita bisa berkumpul di sini. Maka oleh karenanya kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas nikmat yang Dia berikan kepada kita, dan sebagai bentuk pujian untuk Allah atas kesempurnaan yang dimilikinya. InsyaAllah kita akan membahas ayat 10 dari surat Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله
واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir tiada mempunyai pelindung. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang-orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Robnya sama dengan orang setan yang menjadikan mereka memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya? Sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan. Dan ampunan dari Rabb mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Jemaah sekalian, azani Allahu yakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melihat akibat buruk yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kekufuran dan juga kesyirikan. Dan juga Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman dengan balasan-balasan yang mereka dapatkan. Allah berfirman, afalam yasiru. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan? Mereka itu adalah orang-orang musyrik kepada Allah dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, di mana Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka.
yakni hukuman yang menimpa mereka akibat kedustaan dan kekufuran itu. Dengan kata lain, dia menyelamatkan orang-orang mukmin dari tengah mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, walil kafirina amsaluha. Dan orang-orang kafir akan menerima akibat seperti itu. Jadi di sini Allah menceritakan kepada kaum musyrikin tentang keadaan satu kaum atau beberapa kaum yang telah binasa sebelum. Dan daerah mereka yang dibinasakan ini dapat dicapai, dapat dilihat oleh orang-orang musyrik. Karena ada sekelompok Arab yang sampai hari ini sudah tidak ada lagi keturunannya. Tapi dihabisi sehabis-habisnya oleh Allah sejak. Arab apa namanya? Arab Baidah. Arab apa namanya? Arab Baidah itu fisiknya lumayan besar. Mungkin dari situ terinspirasi film raksasa. Saya kecil dulu sering nonton film raksasa. Itu ada makhluknya memang. Besar manusia. Namanya kaum Ad. Dais Imlak. Masuk Samud juga mereka orang-orang fisik. Arab-Arab ini dan tidak ada lagi keturunannya. Dihabisi sampai seakar-akar. Kayak Allah menyuruh orang-orang musyrik. Kalian tidak pernah lihat satu kaum, satu kampung yang dihancur luluh lantahkan oleh Allah gitu. Jika kalian melakukan hal yang sama, akibatnya akan sama nanti. Maka disebutkan walil kafirina amsa Tuhan. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung. Allah melindungi orang yang beriman. Orang kafir siapa yang melindunginya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang melindungi orang kafir. Dan itu adalah hukum yang Allah tetapkan di atas alam ini. Di mana para pembual, para pendusta, para penjahat, kalau sudah datang waktunya diazab oleh Allah, mereka tidak bisa saling menolong. Oke? Contoh ini. Contoh. Dalam satu komunitas kecil. Yang mana komunitas ini mau membuat makar. Oke? Atau mau korupsi. Itu ada berpangkat ini, pangkat itu. Jadi backingannya. Di sini ada bandarnya, bandar narkoba. Or ke sana, ke tempat backingan. Bawa ada kaki tangannya. Kira-kira ketika kaki tangannya ini ditangkap, mau nggak backingannya nolong? Mikir 1000 kali. Kalau dia nolong, rantai penyebaran narkobanya akan diketahui. Maka yang di atas ini akan berbisik kepada yang sepangkat dengannya, hukuman mati aja dijatuhkan ke dia. Kalau enggak, ketahuan. Paham enggak? Itu hukum yang terjadi pada kejahatan. Secara hukum alamnya. Karena mengikuti tabiat buruk manusia. Kalau udah terjadi sesuatu, mereka tidak bisa saling menolong. Lalu bagaimana dengan patung, kubur, atau semuanya yang disembah selain Allah? Tidak bisa menolong para penganutnya. Makanya Allah katakan, wal kafirina la maula lahum. Wa annal kafirina la maula lahum. Sungguhnya orang kafir itu tidak mempunyai apa? Pelindung. Makanya jangan bersekongkol dalam kejahatan.
Suatu hari yang besar dari Anda akan menghabisi yang kecil. Tidak bisa menolong. Pernah duduk berbicara dengan pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Tinggi. Waktu itu dia punya pistol 2. Satunya dikasih ke saya. Hadiah buat antum. Buat Ustadz. Waktu itu pistolnya anak kuburkan di pinggir sungai dan udah dikeruk oleh jalan tempat itu. Dia cerita waktu dia jadi pembunuh bayaran itu. Dulu Ustaz, gitu. Saya kalau mau eksekusi orang, dengan bangganya saya tembakin kepala orang pakai pistol yang tidak berbunyi itu. Peredam suara. Suatu hari, orang tinggi jabatannya dan berpangkat juga kata dia. Itu yang sering memerintahkan saya tuh. Makan tangan saya. Tapi lumayan ininya kata dia. Besar juga bayarannya. Suatu hari saya ditugaskan membunuh orang kaya. Dan orang itu dia tidak menyangka kalau saya sudah ada di kamar tidur. Karena memang ini pembunuh bayaran ahli memang. Pada saat saya mau menembak kepalanya, tiba-tiba istrinya di samping. Laki-laki ini bangun. Dan tidak biasanya saya membunuh ada orang lain yang membangun. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Bima katanya. Ini orang Bima ini. Saya pergi. Saya jadi yang ceritanya orang Bima. Orang Bima. Dia waktu itu di Jakarta. Memang dia di orang Bima itu kalau ke Jakarta cita-citanya cuman 3. Kalau enggak jadi guru, jadi aparat. Kalau gagal 2 ini, jadi preman. Iya. Anak-anak muda yang ngomong begitu. Baik. Ini pembunuh enggak jadi melakukannya. Tapi dia jadi incaran atasannya. Incaran orang-orang besar di atasnya. Dan dia akan dieksekusi mati juga. Maka dia lari ke Bima. Dia kembali kampung halamannya. Bawa 2 pistol. Pistol asli bukan rakitan. Pelurunya juga asli. Itu yang diberikan oleh saya kepada anak itu waktu tahun 2000. Adalah 2003 mus. Waktu itu anak masih gagah-gagahnya kayak koboi gitu. Itu menunjukkan bahwa yang atasannya ini tidak bisa menolong dia. Karena lingkungan kejahatan itu memang begitu. Itu kejahatan. Antum jangan berbangga, wih saya punya backingan buat. Ada orang bisa berbangga dia punya backingan karena korupsi misalnya. Sebentar lagi, tenang. Punya backingan karena bisa mengedarkan narkoba di penjara. Sebentar lagi, tenang. Dia akan ditangkap dan backingannya lepas tangan. Begitu juga syaitan nanti di hari kiamat. Dia akan lepas tangan dari penganut agama kafir ini. Maka yang memiliki penolong itu hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Maka buatlah sebuah komunitas, sebuah kelompok orang-orang baik. Yang mana di situ akan saling tolong menolong di antara mereka. Tolong menolong. Tidak ada yang saya gelisahkan dalam hidup ini. Kecuali saya ngontrak di tempat yang jauh dari ikhwan-ikhwan yang memahami sunnah. Kenapa? Kalau jasad saya mati, mau digelinding kemana? Ya. Seperti kejadian teman kita di Banten. Yang ngaji berdua sama istrinya mati, ya tidak ada yang ngurus. Kita kepengen seperti itu. Orang mukmin itu Allah tanamkan rasa simpatik dalam hati itu sampai mati pun mereka akan saling tolong menolong. Sampai pernah istri anak nanya, kenapa sih kita ngontrak dekat masjid terus? Kalau saya mati, tidak usah diangkat jenazahnya, digelindingin aja ke masjid tuh, tinggal disolatin aja gitu. Kan selesai urusan kan? Itulah fungsi daripada membuat sebuah komunitas orang-orang baik. Penolongnya siapa? Allah.
Dia yang akan menolong. Maka disebutkan wa annal kafirina la maula lahum. Kemudian setelah itu Allah katakan innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah masukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yakni pada hari kiamat kelak. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir mereka akan bersenang-senang, mereka memakan makanan seperti makanannya binatang ternak. Maksudnya di dunia. Dunia ini orang kafir itu bersenang-senang. Berzina, makan yang haram, mempermainkan orang Islam. Ya. Mereka makan dan bersenang-senang seperti binatang ternak. Mereka bersenang-senang makan dari dunia itu sama seperti makannya binatang. Dengan cara mengunyah serta menggigit. Bahkan mereka tidak punya keinginan kecuali kepada hal itu. Oleh karena itu di dalam hadis sahih disebutkan al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang mukmin makan dengan satu perut, sedangkan orang kafir makan dengan 7 perut. Lambung. Banyak makan. Ya, makannya maksudnya tidak melihat halal dan haram. Yang penting makan. Itu orang kafir. Maka kalau orang-orang hidup di tengah-tengah komunitas orang kafir, pasti ruhnya itu gelisah. Kalau enggak ruhnya mati. Mati akhirnya ikut mereka. Ya, gelisah. Yang ada itu gelisah. Baik. Wan naru maswal lahum. Bagi orang kafir itu neraka. Tempat tinggalnya adalah neraka. Maswa artinya kediaman. Yang dimaksud dengan tempat kediaman ini adalah pada hari pembalasan amal mereka. Mereka akan mendapatkan tempat tinggal berupa neraka jahanam. Allah menceritakan tentang kemampuan Allah menghancurkan kaum-kaum yang durhaka. Ya. Yang lebih buruk daripada orang-orang Mekah. Kata Allah, "Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwah min qaryatika allati akhrajatka." Dan berapa banyak negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, wahai Muhammad, yang telah mengusirmu, yakni Mekah. Ahlaknahum fala nasira lahum. Dulu kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ini merupakan ancaman keras dan peringatan yang tegas bagi penduduk Mekah atas pendustaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah pemuka para rasul dan penutup para nabi. Jika Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul sebelum beliau, padahal mereka umat-umat itu lebih kuat daripada mereka, daripada orang Mekah, bagaimana dugaan mereka terhadap apa yang akan dilakukan Allah terhadap mereka di dunia dan di akhirat? Andai kata pun kebanyakan mereka terlepas dari hukuman di dunia karena berkah adanya Rasulullah SAW dan Nabi pembawa rahmat ini, maka sesungguhnya azab itu akan ditimpakan secara sempurna kepada tiap orang kafir pada hari kiamat ketika mereka kembali kelak. Baik. Dulu umat-umat Ad, Samud, Judais, kemudian kaum Lut, bukan dibinasakan di negerinya. Dibinasakan di mana? Di negeri. Dan Allah
mengalahkan musuhnya pada saat itu tidak melalui tangan para nabi dan pengikut mereka. Yang menghancurkan kaum Nabi Lut siapa? Nabi Lut. Bukan. Nabi Lut tidak angkat pedang. Yang menghancurkan Firaun siapa? Allah melalui air laut. Yang menghancurkan kaum Ad, kaum Samud dengan gempa, dengan halilintar yang besar. Ya. Siapa? Allah. Bukan dengan pedangnya Nabi Hud atau Nabi Saleh. Demikian seterusnya. Namun yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW Allah binasakan di dunia dengan apa? Dengan tangan kaum muslimin. Melalui syariat apa? Jihad. Perang. Allah tidak menghancurkan mereka di negeri mereka karena di situ ada keberkahan Mekah yang dijaga. Ada keberkahan Madinah yang dijaga. Maka si pendurhaka-durhaka ini dibuat kecewa dengan cara dikalahkan di medan perang. Dan mereka juga dibuat menganga ketika mereka mengetahui orang-orang yang dulunya dianggap lemah justru mereka yang kuat pada saat disyariatkannya apa? Bilal ditindas, Khabbab ibnul Arad ditindas. Sahabat-sahabat lainnya ditindas, tapi begitu disyariatkan jihad, maka mereka orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat atas izin Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa Allah membinasakan orang kafir di dunia dengan tangan kaum muslim. Kemudian orang kafir itu kalaupun di dunia tidak ditimpa banjir, tidak ditimpa gempa, tidak ditimpa ini dan itu, hukuman yang paling sempurna di mana? Neraka, di akhirat nanti. Kemudian Allah mengatakan, hiya asyaddu quwwatin min qaryatika allati akhrajatka. Qaryatika allati akhrajatka, yaitu mereka kaum yang telah mengusirmu dari tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW diusir dari negeri Mekah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini namanya hadis curhatan Nabi SAW tentang kecintaan beliau terhadap Mekah. Nabi SAW pergi dari Mekah menuju ke Goa. Goa apa ini? Goa apa nama ini? Goa Hira apa Goa Sur? Jabal apa? Jabal Nur. Ini harus sering dibawa umroh antum nih. Saat Nabi SAW pergi dari Mekah menuju ke Goa, itu Gasur, tempat persembunyian beliau waktu hijrah. Lalu beliau sampai ke gua itu dan kemudian menghadap ke arah Mekah seraya berkata, Anta ahabbu biladillahi ilallah wa anta ahabbu biladillahi ilayya walaula anna al-musyrikina akhrajuni lam akhruj mink. Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah. Dan engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Andai orang-orang musyrik tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pergi darimu. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sebesar-besar musuh adalah yang memusuhi Allah di tanah haram. Atau membunuh seorang yang bukan pembunuhnya tidak bersalah. Atau membunuh karena kejahilan.
Terkait hal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Jadi orang-orang kafir itu melakukan hal-hal yang terlarang di tanah haram. Karena mereka benci kepada Rasulullah SAW dan Islam. Lebih khusus lagi mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW diusir gara-gara ajaran Islam itu. Ajaran Islam yang beliau bawa. Dan lebih spesifik lagi, sebab utama beliau diusir karena melakukan nahi mungkar terhadap syirik. Mengingkari apa? Kesyirikan budaya yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah. Kalau Nabi waktu itu mengajarkan akhlak baik, cara berumah tangga yang baik, maka dia tidak akan diusir. Akan diusir. Kenapa? Karena orang Arab itu punya sifat dermawan. Sifat apa? Dermawan. Baik hati, bahasa kita. Tapi begitu Nabi menyinggung perbuatan syiriknya, langsung tidak dipercaya. Andaikan Nabi itu buka bank waktu itu, ada bank gitu. Bank syariah lah gitu. Dia buka bank syariah. Yang nabung, yang mau invest silakan. Orang-orang Mekah berbondong-bondong akan menabung uang itu. Kenapa? Karena dia dijuluki Al-Amin. Al-Amin ini yang menjuluki pertama kali orang Arab. Dan Al-Amin itu dalam bahasa Arab dibaca Amin. I-nya panjang. Bukan Amin. Amin itu orang amanah, ya. Orang yang aman, memberi keamanan, ya. Tapi kalau dibaca minnya yang panjang, Aminun. Itu orang yang dipercaya, tidak didustakan, dan tidak diragukan. Saking apa? Terpercayanya beliau. Di tengah orang-orang Quraisy. Beliau juga disebut Shadiqul Masduq. Benar dan dibenarkan. Andai beliau membuka bank syariah itu dan menerapkan ekonomi sesuai dengan syariat, insya Allah dia tidak perlu diusir. Tidak perlu apa? Diusir. Tapi begitu dia menyenggol masalah syirik, dan itu budaya yang telah mendarah daging di dalam dada-dada orang musyrik, maka beliau diusir. Itu sebabnya. Maka Nabi SAW sebelum menerima ayat Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, kan pernah bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Ketika Waraqah mengatakan orang seperti kamu akan diusir oleh kaumnya. Nabi heran. Aku mukhrijiyah. Iya. Mereka setega itu mengusir aku. Nabi waktu itu belum tahu tugasnya apa. Begitu turun ayat Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Kalimat kum fa'anzir inilah tugas yang berat itu. Memperingatkan orang dari kebiasaan lamanya yang bertentangan dengan keinginan Allah. Apa kebiasaan lama orang kafir? Berbuat syirik. Itu tugasnya. Maka sekarang ini banyak dai yang memilih untuk tidak menyenggol masalah ini. Kenapa? Karena dia udah tahu kalau nyenggol sedikit masalah syirik, followers unfollow, unsubscribe. Itu ditakutkan. Takut tidak bisa mendapatkan pengikut. Ya. Nabi SAW tidak takut diusir. Dia tidak diusir dari YouTube atau Instagram, tidak. Dia diusir dari negeri yang beliau cintai dan dicintai oleh Allah.
Dan sangat sedih ketika berpisah dengan negeri itu. Negeri apa? Mekah. Gara-gara apa? Gara-gara fa'anzir. Beri peringatan. Peringatan dari perbuatan syirik. Maka beliau terusir. Oleh karena itu Allah menghibur. Wa ka'ayyim min qaryatin ashaddu quwwatan min qaryatika allati ahlaknahum fala nasira lahum. Ini hiburan dari Allah SWT. Tapi diusir, sedih dong. Tapi setelah itu Allah menurunkan ayat-ayat yang menghibur beliau. Maka setelah itu beliau berdoa kepada Allah ketika sampai di Madinah. Allahumma habbib ilayna al-madinata kahubbina li Makkah wa ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah ini seperti kami jatuh cinta kepada Mekah. Bahkan lebih dari itu. Maka kan kalau antum pergi umroh, sayang sekali kalau tidak ke Madinah. Ya kan? Memang di Madinah ada tempat wisata seperti di Taif. Seharusnya yang daya tarik orang yang suka jalan-jalan kemana? Ke Taif. Ya kan? Tapi antum lamanya di Madinah apa di Taif? Madinah. Madinah tuh nyaman. Mau musim panas, mau musim dingin sampai bibir kita pecah-pecah. Bukan hanya bibir yang pecah-pecah. Sampai kaki kita juga pecah-pecah. Ya. Bahkan kalau bawa istri, pecah semua uang-uang besar itu jadi kecil-kecil gitu. Ya. Karena banyak yang dibelanja. Tapi itu tempat ternyaman di dunia. Ana pernah membawa seorang anggota dewan sama istrinya. Dia ini karena Ana tidak punya titel kayak macam biasa aja. Tapi dia baru safar itu. Safar umroh sesuai sunnah bersama kami. Orang awam. Begitu di hotel, ngobrol lah suaminya, Pak Ustadz. Banyak maaf ini yang mau curhat, kata dia. Kenapa Pak? Kami udah keliling Eropa, kata dia. Kami udah ke Jepang. Kami udah kemana-mana. Tapi belum pernah merasakan senikmat ini safar, kata dia. Safar kedua negeri ini. Mekah dan Madinah. Dan lebih nyaman lagi Madinah. Saya pernah bawa orang temperamen yang kalau dia pukul anaknya di kakinya diikat. Ya, saya bawalah dia umroh waktu itu. Begitu sampai di Madinah, terus dia menangis, kata dia. Kata dia, kemana emosi saya itu di sini? Saya tidak pernah merasakan emosi sedikit pun di Madinah ini, saking nyamannya. Jadi orang ini orang keras. Begitu dia berada di Madinah, terus selalu menangis. Ana selalu lihat tuh orang ini. Nangis. Begitu saya bawa dia untuk ziarah ke kuburan Nabi itu, saya tunjuk, itulah Nabi yang kita syahadatkan itu. Yang selama ini kita hanya syahadat, tapi tidak tahu di mana tempatnya ini. Oh, semakin jadi dia nangis. Kenapa? Karena itu tempat didoakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina li Makkah. Itu hiburan kedua dari Allah. Dihibur dengan Allah mengatakan orang kafir tidak ada penolong. Beliau juga dihibur dengan apa? Diberikan perasaan cinta kepada kota Madinah. Dan umatnya pun cinta ke kota itu. Cinta. Cinta di kota. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sana. Makanya kalau supaya pelajaran tidak lupa kayaknya harus umroh terus kita deh. Ya minimal sekali setahun lah. Baik. Ini mengenai Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW yang waktu itu beliau curhat betapa dia cinta kepada Mekah. Dan betapa buruknya orang-orang yang membunuh, memperkosa, memukul, menyiksa orang di tanah haram. Itu orang paling buruk. Padahal tanah tersebut tanah yang aman. Makanya disebutkan, disinggung oleh Allah dengan surah apa?
Quraisy. Ya kan? Ilafi Quraisy. Sebelum Al-Quran datang, manusia yang paling aman di tanah yang tandus ini hanya orang Mekah. Keluar perbatasan sedikit dari tanah haram ini, misalnya ini tanah haram nih, ini perbatasannya. Ya, keluar perbatasan 2 langkah, selangkah, itu udah ada orang saling membunuh, saling berperang. Tapi mereka tidak berani meneteskan darah di dalam garis perbatasan tanah haram itu. Saking amannya. Padahal waktu itu orang Quraisy belum menganut agama Islam. Umar belum masuk Islam, Abu Bakar belum masuk Islam. Atau belum ada yang menganut ajaran Rasulullah SAW. Aman. Tapi kenapa ketika Islam datang dan ada penganutnya justru disiksa di tanah haram itu? Yang sebelumnya kalian memuliakan tanah itu. Jangan kata membunuh orang. Darah setetes pun tidak boleh terlintas ke dalam perbatasan itu. Dan orang yang tinggal di dalam tanah haram ini, kalau melewati satu kampung yang sedang berperang, mereka bisa berhenti berperang karena lewat orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka dihargai oleh orang di luar tanah haram. Kenapa? Saking amannya. Begitu datang orang Islam, Muhammad SAW menebarkan Islam, terjadilah kezaliman, pembunuhan dan penyiksaan itu. Maka disebut oleh penulis, tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang menumpahkan darah di tanah haram. Makanya Allah katakan, fala nasira lahum. Mereka tidak akan ada penolongnya. Selanjutnya, Allah mengatakan, afaman kana ala bayyinatin. Apakah orang yang berada di atas, apakah orang yang berpegang teguh pada keterangan yang datang dari Rabb-Nya? Maksudnya lebih baik gitu. Atau sama dengan orang-orang yang tidak seperti itu. Maksudnya mereka itu datang berdasarkan basirah, petunjuk atas dasar ilmu. Serta keyakinan pada perintah dan agama Allah yang diturunkan melalui kitabnya. Baik berupa petunjuk maupun ilmu serta fitrah yang lurus. Yang telah dia ciptakan dalam dirinya, dalam diri orang itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada sebagian orang. Yaitu diberikan ilmu mengenai agama. Yang mana ilmu ini ibarat mentari. Sedangkan fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita ibarat mata. Mata kalau dia buta, bisakah dia melihat terangnya mentari? Tidak. Mentari, mata kalau dia bisa melihat, kalau tidak ada mentari, gelap enggak? Maka Allah pun menurunkan cahaya ini sebagai bukti kebenaran untuk mendukung basirah yang ada pada diri manusia yang bernama fitrah. Jadi orang yang mendapatkan bayyinah itu dari Rabb-Nya, yaitu mereka mengumpulkan 2 cahaya. Cahaya pandangan fitrah dan cahaya Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti ini, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah sama dengan orang yang syaitan menghias-hiasi amal buruk mereka? Syaitan membuat indah amal buruk mereka itu, sehingga dalam pandangan mereka keburukan itu jadi kebaikan. Dan mereka mengikuti hawa nafsu. Yang ini berbuat, yang tadi berbuat dengan cahaya dan fitrah, yang ini berbuat dengan kebodohan dan hawa nafsu. Mereka yang beriman berbuat dengan keterangan wahyu dan didukung oleh naluri
Sedangkan mereka yang kafir berbuat dengan kebodohan dan didukung oleh hawa nafsu. Kalau sudah seperti itu kondisi orang kafir, maka sulit apa mudah didakwakan? Sulit. Sulit untuk didakwahi, sulit untuk dinasehati. Maka hati yang telah membatu itu tidak bisa diperlembut kecuali dengan cara dipahat. Apa cara pahatnya? Jihad. Perangi gitu. Maka nanti ada syariat apa? Perang. Maka surat ini surat apa namanya? Selain surat Muhammad, surat Qital. Surat Qital. Orang itu kalau udah menggabungkan antara bodoh, ikuti nafsu, maka hati membatu. Dan ini udah tidak mempan nih nasihat. Maka harus ada yang pedang yang terhunus yang akan dipakai untuk memahat hatinya. Itu namanya peperangan atau jihad. Maksud adalah yang pertama ini sama sekali tidak sama dengan yang lainnya. Maksudnya orang yang beriman tidak sama dengan orang kafir. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar-benar sama, dari Rabbmu itu benar, sama dengan orang yang buta? Arti begini, orang yang berilmu itu apakah sama dengan orang yang buta? Berilmu tentang kebenaran. Tentu tidak sama. Enggak sama. Kita di sini tidak berbicara kecerdasan. Kita di sini berbicara tentang ilmu yang akan membentuk iman. Kalau berbicara kecerdasan, seharusnya yang masuk Islam itu orang Jepang dong. Seharusnya yang masuk Islam itu orang Eropa. Sampai bom Hiroshima Nagasaki pun dibuat oleh mereka pada zaman itu oleh orang-orang Amerika untuk membunuh siapa? Orang Jepang. Orang Jepang yang sudah hancur luluh lantai itu, seharusnya tidak ada lagi manusia di situ. Mereka bisa hidup kembali karena mengandalkan kecerdasan guru-guru yang hidup pada zaman itu. Tapi apa mereka dapat hidayah? Ya, kan itu standarnya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang mengetahui kebenaran dari Rabbmu, apakah sama dengan orang yang buta terhadap hal itu? Tidak sama. Saya mau menanya kepada antum, kenapa orang jahiliyah dinamakan jahiliyah? Apa mereka tidak bisa baca dan menulis? Bisa. Wong tawanan perang Badar itu disyaratkan untuk bebas kalau mereka bisa mengajarkan baca orang-orang di Madinah. Itu menunjukkan yang masuk Islam belum bisa baca sebagiannya. Yang ditawan dari perang Badar orang kafir bisa baca. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena mereka bodoh terhadap tauhid. Tidak mengamalkan tauhid. Siapa orang kafir yang paling pintar di Mekah? Ketua gengnya Abu Jahal. Abu Jahal punya ketua geng namanya Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal itu apanya? Buzzer. Buzzer Abu Jahal itu. Buzzer. Tak tahu sekarang ini siapalah. Gitu. Mungkin Abu Janda, Abu Duda gitu kan. Dulu Walid bin Mughirah ini ahli syair. Kenapa dia dimuliakan? Karena bisa berbicara dengan fasih. Orang Arab itu siapa yang fasih dia dihormati. Maka didatangkan Quran untuk mengalahkan kefasihan itu. Fasih. Kalamul Quran. Ya. Maka orang itu dikatakan jahiliyah karena tidak memahami tauhid. Bukan karena tidak bisa baca. Siapa istri Nabi yang bisa baca di tahun ketiga Hijriah setelah dinikahi Nabi? Setelah perang Uhud.
Ada istri Nabi sebelum masuk Islam dia belum bisa baca. Sebelum dinikahi Nabi afwan. Sebelum dinikahi Nabi dia udah masuk Islam, meninggal suaminya perang Uhud, kemudian dinikahi Nabi dalam kondisi belum bisa baca. Siapa? Itu di belakang siapa ibu? Sofia. Sofia mah orang Yahudi kan, Sofia binti Uyai radhiyallahu anha ummul mukminin dari Yahudi. Bisa baca, orang pintar dia. Sering dibacakan Taurat. Siapa? Gak tahu. Aduh, nggak naik kelas lagi antum nih. Hafsah. Siapa? Anak siapa? Anak Umar. Ayahnya cerdas, pintar. Hafsah belum bisa baca. Kapan dia bisa baca? Setelah nikah dengan Nabi SAW. Seusai perang Uhud. Setelah meninggal suaminya. Menjadi salah satu syuhada Uhud. Suaminya. Lalu dia menjadi ummahatul mukmin, salah satu ummahatul mukminin, dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia belajar baca melalui guru, kalau bahasa kita guru privat ya. Siapa guru privatnya? Anda indikasi harus pergi umroh bersama. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan jalan sama-sama. Kalau kita bisa jalan sama-sama bikin daurah langsung sudah. Daurah Sirah Nabawiyah. Nama guru privatnya Syifa. Siapa namanya? Syifa. Jadi kalau ibu-ibu punya anak perempuan, namakan Asyifa. Guru berarti sejak itu sudah ada guru privat? Sudah ada. Ya, sudah ada guru privat itu. Nah ini menunjukkan bahwa mereka masuk Islam belum tentu langsung bisa baca. Tapi mereka disebut apa? Afaman kana ala bayyinah. Atau disebutkan dalam ayat ini orang yang mengetahui tentang kebenaran itu apakah sama dengan orang yang tidak mengetahui? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Jadi buta huruf standarnya bukan tidak bisa baca. Tapi standarnya adalah tidak memahami tauhid. Selanjut. Mengenai sifat surga. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ikrimah menerangkan yaitu sifat surga. Di dalam surga itu terdapat sungai-sungai. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ibnu Abbas, Hasan Basri dan Qatadah mengatakan, yakni tidak berubah. Sedangkan Qatadah dan Ad-Dhahak dan Atha Al-Khurasani mengemukakan tidak berbau busuk. Orang Arab akan mengatakan asnal ma kalau air itu berubah baunya. Asanal ma kalau air itu berubah baunya. Asin bahasa kita apa? Ya asin, garam. Ya. Ini asin yang di sini tidak berubah baunya. Yang kedua maksudnya air jernih, air murni. Ya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Bahkan sungai susu yang benar-benar berwarna putih, manis, dan kental. Ya kalau dibalik iklan susu kental manis. Ya kan? Ini manis, putih, dan kental. Dan tidak akan ada orang yang berpenyakit gula karena meminum air susu itu. Betul-betul sungai susu. Dan di situ kalau kita sudah masuk surga, sudah tidak ada lagi ibu-ibu yang bertanya kepada suaminya, Pak, uang untuk beri susu anak mana? Nggak perlu. Karena susu di sana sudah lengkap. Dan tidak akan pernah bosan meminumnya. Sungai susu. Maka disebut anhar.
Jadi anhar itu sungai-sungai bermacam-macam. Dari sekian macam itu, sungai susu bermacam-macam lagi. Kan disebut anhar. Sungai-sungai susu, bukan satu sungai. Sungai-sungai susu banyak namanya anhar. Apalagi ini menggunakan jamak taksir namanya. Dalam bahasa Arab, jamak itu ada dua. Kata majmu'. Ada yang jamak salim. Salim itu maksudnya baris kata tunggalnya terselamatkan ketika dijamak. Itu jamak salim. Ya, saya terangkan dulu. Ini pelan-pelan karena ini bahasa Arab soalnya. Supaya kita paham bahwa sungai ini tidak kurang dari 10. Oke. Dalam bahasa Arab jamak salim itu huruf kata tunggalnya nanti selamat. Anhar kata tunggalnya apa? Nahrun. Kalau mau diselamatkan nahrun, maka kata majmu'nya harusnya nahratun. Hanya masih sukun. Oke. Ini dua kata ini selamat hurufnya. Nahratun. Itu jamak salimnya. Tapi di sini nahrun berubah jadi anharun. Banyak nggak yang ditambah? Banyak. Banyak perubahan. Ini namanya jamak taksir namanya. Jamak yang tidak lagi beraturan baris yang pernah ada pada kata tunggalnya. Tidak beraturan lagi. Maka kalau sesuatu dijamak dengan jamak taksir, maka jumlahnya itu lebih dari 10. Dan tidak terhitung banyaknya. Anhar. Makanya Rasul dijamak dengan Rusul. Karena Rasul itu tidak terhitung banyaknya. Nama Allah ismun disebut asma. Asma jamak taksir. Ini menunjukkan bahwa tidak terhitung juga nama Allah itu. Demikian juga nahrun dijamak anhar. Banyak apa sedikit? Lebih dari 10 kalau mau kita katakan banyaknya dulu. Kita dari memulainya. Mulainya lebih dari berapa? 10. Ke atasnya kita tidak tahu. Banyak apa. Berarti sungai air jernih. Sungai susu. Banyak apa sedikit? Banyak. Sungai susunya udah banyak. Maka tidak ada orang yang bertengkar gara-gara rebut air susu dalam satu sungai. Boleh jadi semua orang punya sungai susu. Gitu. Kemudian selain itu, Allah juga menyebutkan wa anharun min khamril ladzati lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamr, arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Maksudnya bukan minuman yang berbau, tidak enak seperti khamr yang ada di dunia. Melainkan ia minuman yang menyenangkan manakala dipandang. Rasanya enak dan berbau harum. Sebagaimana firman Allah dalam surat lain. La fiha gaul walahum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamr itu alkohol. Dan mereka tidak mabuk karenanya. Khamr di dunia ini. Kalau dipandang enak oleh peminumnya. Ya. Dipandang enak. Ini para senior-senior juga paham tuh. Kalau dibawakan botol yang seliter itu ada topi yang miring gini. Ini lihat, topi miring gitu kan. Nanti ketika diminum sebotol dianya yang miring. Ya. Itu khamr dunia. Khamr akhirat dipandangnya enak, diminumnya nikmat. Orang di dunia ini minum khamr untuk apa? Mencari kenikmatan. Tapi mabok. Oke? Minum khamr di akhirat mencari kenikmatan tapi tidak mabok. Dan jauh berbeda antara kenikmatan khamr dunia dan akhirat. Jadi orang minum khamr untuk cari apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ketenangan. Antum coba tanya orang yang minum minuman keras. Cari ketenangan.
Berarti khamar di surga untuk apa? Untuk ketenangan. Yang minum khamar di dunia walaupun dia tenangnya sesaat, tapi tidak sama dengan tenangnya apa? Di akhirat. Benar gak orang minum khamar dunia cari ketenangan? Iya. Saya pernah ngomong sama peminum khamar. Waktu saya tinggal di Bima, waktu pandemi itu kan, anak tinggal di Bima tuh 2020 sampai 2022 lah. Itu setiap malam ada pemabok depan rumah anak itu. Setiap malam nih, di atas jam 10 datanglah udah dia. Udah nyanyi-nyanyi, udah curhat, apa yang dicurhat sendiri. Di dalam anak kan belum tidur tuh. Persis depan rumah, nggak ada pagar pembatas. Suatu malam anak keluar, ngobrol sama abang itu. Duduklah saya di samping dia. Pak Ustadz kata dia, jangan dekat-dekat bau minuman kata dia begitu. Enggak apa-apa duduk. Jangan dekat Pak Ustadz, kita beda agama kata dia. Emang ente agama apa? Saya agama mabok, Ustadz agama baik kata dia begitu. Bukan agama itu namanya, itu perilaku saya bilang begitu. Oke. Saya mau nanya ini, kenapa setiap malam mabok mulu gitu kan? Nyanyi, curhat. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena saya curiga jangan-jangan ini gara-gara istrinya suka ngomel-ngomel di rumah. Akhirnya dia cari ketenangan, karena ini orang pekerja keras. Setiap hari pergi gali pasir, pergi nguli, pulang itu bawa uang. Halal dia kerjanya, tapi malamnya mabok. Maboknya itu minum khamar oplosan. Malam itu dia bisa jawab, mungkin jawab dengan kekesalan dia. Gini Pak Ustadz, saya itu kenapa mabok terus setiap malam? Setiap pulang ke rumah, saya selalu diomeli istri kata dia. Maka saya harus mabok untuk menenangkan diri kata dia. Besoknya, anak datangi istrinya dan kasih tahu, ini suami. Kalau pulang, disambut dengan baik. Jangan dimarah-marahi terus. Maka dia mabok. Gara-gara itu Pak Ustadz saya marahi dia gara-gara mabok. Ternyata dia marah. Gara-gara mabok juga. Tapi pada akhirnya suaminya malam-malam berikutnya, anak kan tinggal di Bima tuh, enggak mabok lagi. Enggak mabok lagi. Dan waktu Idul Fitri, dia minta jubahan apa? Satu gamis anak. Anak kasih. Ternyata teman-teman mabok lainnya, Ustadz kami juga dong kata dia gitu. Sampai teman-teman mengira orang udah taubat gitu. Sejak itu dia tidak mabok. Nah, satu malam ada orang mau lepas ayam ke tempat keramat sesajian. Oke. Ini supaya antum tak ngantuk saya cerita ini sedikit. Oke, ada orang mau lepas ayam ke tempat sesajian malam tuh. Saya panggil tuh, sini, ayam mau dibawa kemana itu? Waktu itu saya lagi duduk bersama mereka ini. Mereka suka nanya-nanya agama juga, walaupun mabok-mabok begitu suka. Karena style kita, daya tarik kita ada gitu. Saya panggil, sini ente yang bawa ayam. Mau dibawa kemana tuh ayam malam-malam? Mau dikasih ke tempat keramat Bang Ustadz. Anak kan dipanggil Bang Ustadz. Dulu Bang Kui, sekarang Bang Ustadz. Bang Ustadz ini, sini ayamnya. Kalian ini mau kasih makan setan. Oh begitu Pak Ustadz? Iyalah kalian pergi kasih makan setan itu. Daripada ayam ini dikasih makan setan, sini anak sembelih kasih makan nih orang-orang ini. Supaya malam ini tidak ada ayam orang yang tercuri. Ini kalau tidak dikasih makan ini dicuri ayam orang nih. Dia disembelih malam tuh. Pulang ente kasih tahu ke orang yang sakit, ayamnya sudah ditahan sama Ustadz. Udah pulang, tidak balik-balik lagi dia. Kasih makan. Besoknya begitu terus. Sampai ustadz-ustadz di kampung anak itu memiliki ide. Kalau begitu Ustadz, kita adakan aja makan ayam sekali sepekan di sini. Maka mereka masih itu. Makan ayam sekali sepekan sama mantan pemabok itu. Sama ustadz-ustadz di sana. Begitu. Ada aja ide, ya enggak? Kembali ke khamar tadi. Kenapa orang minum khamar? Cari ketenangan. Berarti khamar di surga untuk apa? Tenang. Menenteramkan. Memberi nikmat. Tapi tidak mabok.
Kalau minum khamr di dunia, keluar dari masalah sebentar. Minum khamr di akhirat, selama-lamanya kita berada dalam kenikmatan. Baik, lanjut. Kemudian, wanharum min asalin musaffa. Dan sungai dari madu yang jernih. Yang disaring. Artinya madu itu benar-benar jernih. Memiliki warna yang sangat indah. Mempunyai rasa yang sangat nikmat. Dan berbau sangat harum. Masya Allah. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan. Yazid bin Harun memberitahu kami. Al-Jariri memberitahu kami. Dari Hakim bin Muawiyah. Dari ayahnya dia bercerita. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Fil jannati bahrul labani. Wa bahrul ma. Wa bahrul asal. Wa bahrul khamr. Thumma tashaqqaqal anhar. Minha ba'du. Di dalam surga itu terdapat lautan sungai, lautan susu. Ada lautan air. Ada lautan madu. Ada lautan khamr. Kemudian sungai-sungai itu mengalir darinya. Jadi kalau di dunia sungai muaranya ke laut. Kalau di akhirat laut membentuk sungai untuk dialirkan. Paham gak? Kalau dunia sungai bermuara ke laut. Ini dari laut menjadi sungai. Laut susu nanti berbentuk sungai-sungai. Laut khamr berbentuk sungai setelah itu. Gimana bentuknya ya? Nanti tunggu kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dalam masalah sifat surga. Dan dia menilai hadis tersebut sahih, hasan sahih. Dalam hadis sahih disebutkan juga. Nabi SAW bersabda. Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhul firdaus. Fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Wa minha tafakharul anhar. Tafajjarul anhar. Anharul jannah. Wa fawqahu arsyur rahman. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus kepadanya. Karena Firdaus itu adalah surga paling tengah dan surga yang paling tinggi. Darinya bersumber sungai-sungai di surga. Dan di atasnya terdapat singgasana Allah itu Arsy Rabb yang maha pemurah. Walang fiha min kulli samarat. Selain sungai-sungai kata Allah. Di dalam surga itu terdapat bermacam-macam buah-buahan. Sama sebagaimana firman Allah. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Wa maghfiratun min rabbihim. Dan ampunan dari Rabb mereka. Maksudnya adalah beserta semua itu. Selain dapat nikmat surga, dapat ampunan. Kaman huwa khalidun finnar. Apakah orang-orang ini sama dengan orang-orang yang kekal dalam neraka? Maksudnya ialah apakah orang-orang yang telah kami sebutkan kedudukannya tersebut sama seperti orang yang berada kekal di dalam neraka? Mereka sama sekali tidak sama. Orang-orang yang berkedudukan pada derajat yang tinggi ini tidak sama dengan orang yang berada dalam neraka di bagian terbawah. Wasuku ma'an hamima. Dan mereka diberi air yang mendidih. Ya, air minum yang mendidih. Benar-benar panas yang tidak mampu disentuh oleh manusia. Wa qatta'a am'a'ahum. Sehingga memotong-motong usus-usus mereka. Maksudnya apa yang ada di dalam perut mereka. Itu usus-usus pencernaan menjadi terpotong-potong. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Jadi tidak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dan perbedaannya sangat jauh. Antum tahu, andaikan boleh penduduk neraka itu makan makanan di surga dan minum minuman di surga sambil disiksa, mereka tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Saking nikmatnya apa? Surga itu. Maka ketika penduduk neraka meminta, ya wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Ketika penduduk neraka memanggil ke atas, berarti bisa saling memanggil enggak? Siapa yang dipanggilnya? Penduduk surga. Wahai penduduk surga, tuangkan kepada kami seteguk air dan juga sedikit rezeki dari makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Kata penduduk surga, sungguh Allah mengharamkan keduanya untuk orang kafir. Apa yang mau disamakan? Seteguk air, sesuap makanan tidak didapat oleh penduduk neraka dari surga. Padahal di surga itu ada sungai susu, sungai air, sungai khamar, sungai madu. Seteguk pun tidak boleh diberikan kepada penduduk neraka. Mana yang disamakan? Kalau ada orang bikin video dengan kamera AI, ada neraka-nerakaan gitu, ya tunggu aja kalau ente tidak percaya sama neraka. Neraka itu sangat panas. Dan sangat panas. Tidak bisa dibayangkan panasnya itu. Airnya sangat mendidih. Sehingga memotong-motong usus yang ada dalam perut. Makanannya bangkai, nanah, darah, buah zakum. Minumannya air yang mendidih dan panas. Itu neraka. Surga, minum khamar aja udah tenang. Minum apa? Khamar. Tenang hidup di sana. Bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain? Tentunya kenikmatan surga dan neraka itu dan adab neraka itu tidak sama. Tapi saya kira cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Barakallahu fikum. Sudah diumumkan pekan depan libur. Oke. Pekan depan insya Allah kita libur dulu ya. Karena ada mendadak safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa anda, kalau yang apik dan enak, Neraka semua. Orang beriman dengan tingkatan yang berbeda-beda, walaupun ada juga yang masuk neraka, orang Islam yang bukan munafik, maka nanti juga akan masuk surga. Diampuni yang berdosa, yang tidak musyrik ya. Diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dari awal sampai akhir. Dari neraka itu. Ada orang musyrik, kafir, munafik. Maksud munafik ini munafik i'tiqadi, munafik hati. Ya neraka selama-lamanya. Ada lagi? Terkait dengan surat Muhammad kana ala bayyinatin min Iya. wattabu. Apakah surat ini hanya untuk kafir? Enggak, maksud saya tadi Ustaz kan bahwa seluruh adalah kota di tanah haram. Iya, tanah haram. Di tanah haram. Bagaimana terkait dengan yang dilakukan oleh haji? Iya, termasuk Abdullah bin Zubair. Masuk. Makanya Hajjaj bin Yusuf itu diperselisihkan oleh para ulama setelahnya, dia kafir atau muslim. Jadi statusnya itu diperselisihkan. Saking besarnya dosa dia itu. Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu Hajjaj bin Yusuf itu siapa? Sifat sebelum dia sekejam itu siapa? Menghafal Quran 30 juz. Menghafal Quran 30 juz. Dan telaten dalam baca Quran. Namun dia kejam. Apa? Kejam. Membunuh seorang Abdullah bin Zubair.
Masya Allah. Anaknya Zubair ibn al-Awwam. Zubair bin Awam anak siapa? Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia binti Abdul Muttalib siapanya Nabi? Bibinya Nabi. Okay. Sofia melahirkan Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam melahirkan siapa? Abdullah. Termasuk Urwah bin Zubair juga dibunuh kan. Subhanallah, itu pembunuhan yang kejam. Maka darah itu akan dibayar mahal oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai hari ini kalau ada orang bikin masalah di Masjidil Haram, jangan kata membunuh. Membuat kejahatan-kejahatan lainnya pun dihukum, disangsi. Tidak usah membunuh orang. Kita mengemis aja di situ tidak boleh. Karena mengemis dosanya besar gak? Besar dosa mengemis. Minta-minta itu kan tidak boleh. Sampai disebutkan Imam Ahmad, saking buruknya minta-minta, apalagi di tanah haram ya, saking buruknya minta-minta kata Imam Ahmad, seorang kalau ditawarkan dalam kondisi darurat untuk memakan bangkai, lalu dia memilih mati daripada makan bangkai, kata Imam Ahmad, orang ini matinya berdosa. Kenapa? Karena dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam kondisi darurat. Bangkai. Okay? Orang ini matinya haram gak? Haram. Tapi kalau ada orang, dia akan mati bila tidak meminta-minta. Meminta pada saat kondisi darurat boleh enggak? Boleh. Boleh. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kata Imam Ahmad, sekiranya dia memilih tidak mau meminta-minta sampai dia mati, maka dia matinya tidak berdosa. Paham enggak? Dua terlarang nih, meminta-minta dan makan bangkai. Dalam kondisi darurat sama-sama harus diterapkan. Kalau orang pilih mati dan tidak mau makan bangkai pada saat darurat, dia berdosa. Tapi kalau dia memilih mati tidak mau meminta-minta pada saat darurat, dia tidak berdosa. Walaupun minta-minta dalam kondisi ini boleh. Maksud di sini, mana yang lebih buruk, minta-minta apa makan bangkai? Minta-minta. Karena orang yang meminta-minta itu datang pada hari kiamat dengan wajah yang tidak berdaging. Lalu bayangkan ada orang minta-minta atas nama jual mushaf. Di Saudi itu, di Mekah, khususnya Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, itu sudah ada mushaf khusus. Sudah ada lembaga khusus tempat kita mendatangi. Saya mau beli Quran di lembaga itu, kemudian nanti diwakafkan. Mereka akan bawa ke Masjidil Haram. Bukan membeli di orang yang dorong gerobak. Atau mutawif pembimbing. Biasanya meminta-minta itu bisa yang gitu-gitu. Walaupun ada juga yang minta-minta begini langsung. Itu juga masuk dalam berbuat buruk di tanah haram. Apalagi menumpahkan darah. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi. Waliyadzubillah. Orang-orang ke sana melakukan ada sebagian keadaan orang melakukan perbuatan minimal selingkuh. Ya kan? Ketemu selingkuhannya di mana? Di hotel yang ada di Mekah. Bayangkan. Di Madinah aja kata Nabi SAW. Man la'anallah man ahdatha fiha. Siapa yang mengada-ngada di kota Madinah, kena laknat Allah. Betul kata antum. Tidak terbatas orang kafir zaman itu. Sampai hari ini. Maka kalau kita ke sana, jaga-jaga di diri. Kenapa Ibnu Abbas pindah ke Taif? Bukan karena dia tidak cinta Mekah, tapi takut kalau berdosa, dosanya dilipatkan di dalam Mekah itu, di tanah Arab. Jadi Ibnu Abbas itu pindah ke Taif kan, di mana Masjid Ibnu Abbas? Kan di Taif. Ya kurang lebih 100-an kilo lah. Lebih dari itu.
Ibnu Abbas tinggal di sana karena takut berbuat dosa di mana? Di tanah haram. Baik, ada lagi? Atau cukup? Ada pertanyaan ibu-ibu di belakang? Atau di WA ibu-ibu biasanya ada juga nih. Oh, belum ada yang di. Ini ada ini. Oh, bukan. Ini ada yang minta bismillah izin tidak ikut kajian yang sakit, mohon doanya. Ini kita doakan Ibu Kania, mudah-mudahan dia segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kemudahan buat beliau untuk segera mengaji lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Muhammad ayat 12 masuk surga karena amal soleh. Kaitkan dengan masuk surga karena rahmat Allah. Ya, amal soleh itu adalah pemantik rahmat Allah. Artinya gini, kita melakukan amal cari perhatian siapa? Allah. Kalau kita hanya andalkan amal kita, enggak cukup. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, andai kata ada orang dari bayi sampai dia mati berumur di atas 80, dari bayi udah bisa ruku dan sujud gitu. Udah bisa zikir, udah bisa doa. Sampai dia mati dalam keadaan tua renta, lalu dia nanti di hari kiamat dimasukkan ke surga dan dia melihat balasan itu, lalu dia bandingkan dengan amalnya, dia tidak akan merasa pernah beramal. Saking besar apa? Balasan. Makanya yang memberikan kita balasan surga itu Allah berikan melalui apa? Rahmatnya. Dan untuk mencapai rahmat itu, mencari perhatian Allah itu dengan cara beramal soleh. Ya. Baru dengan amal itu Allah akan membedakan tingkatan-tingkatan kita di surga. Saat di Arafah, berapa kali banyak pengemis meminta dengan berpenampilan macam-macam. Di parkirannya. Pasti parkiran. Apakah termasuk wilayah haram? Minta-minta itu mau di wilayah haram, mau di luar haram, tetap haram. Tetap haram. Mau di sini, mau di tanah Mekah juga tetap haram. Maksud saya tadi adalah termasuk berbuat sesuatu yang haram yang dilipat gandakan dosanya meminta-minta di tanah haram. Bukan berarti di luar tanah haram boleh meminta-minta. Tetap tidak boleh. Ya, yang disayangkan sekarang ini Masya Allah ya. Waliyadzubillah, semoga tidak terjadi pada diri kami. Dan semoga ini bukan untuk membuli orang. Sebagian beberapa teman-teman yang berdakwah yang mungkin lagi galau, lagi kepengen gaya hidup. Minta-minta kepada jamaah donasi-donasi kemudian dipakai sendiri, ini hati-hati juga. Ini minta-minta atas nama donasi kemudian dipakai sendiri. Pakai sendiri. Ngeri loh uang donasi itu. Ngeri. Dan bisikan jin korin itu sangat kuat. Kita cari dalil supaya halal gitu kan. Jadi ustadznya disuruh cari apa? Dalil. Apalagi kalau udah miliaran, udah aset, udah bisikan-bisikan semakin kuat sudah itu. Maka berhati-hati, ini juga meminta-minta atas nama Allah tapi dipakai sendiri. Ya. Tapi saya kira cukup. Silakan. Mohon maaf Ustaz. Dalam ayat Quran ini selalu menyatakan wa amilus solih. Padanan solehat itu di kata yang lain kan ada sana. Kenapa tidak memakai sana? Lalu wa amilus yudhilul ladina aman. Dalam surat Asri juga bagaimana apa maknanya? Atau ada perbedaankah antara amil sholat amal? Baik, barakallahu fikum.
Sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama baik amalnya. Cuman al-hasan yang biasa terjemahkan kebaikan juga bisa terjadi istihsan, anggapan baik. Menganggap sesuatu yang tidak baik menjadi baik, itu namanya istihsan. Adapun amal soleh, dia tidak dikatakan soleh kecuali berdiri padanya dua syarat. Ikhlas dan mutaba'ah. Baru dikatakan soleh. Maka saya disebut wa amilu solehat. Ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu setelah Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan solehat. Ya. Keduanya sama, soleh dan baik itu sama. Kadang hasan itu juga sebagai balasan dari sebuah kebaikan. Hasan itu bisa dinamakan, maknakan sebuah balasan. Seperti Allah katakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Wa jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Demikian perkataan para ulama. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.